البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pada masa yang mulia ini telah berkunjung kepada kita para tamu kita yang mulia, dan yang terdepan adalah akhun al-fadil al-ustadus salafi an-nahawi bi'idnillahi ta'ala, wa nas'alullaha min fadlih al-mazid min fadlih, yaitu al-ustad Abu Zakaria al-Harith al-Jabari al-Indonesi hafidhahullahu ta'ala. Maka marhaban untuk beliau dan ikhwah yang mengiringinya, dan marhaban untuk semua yang hadir, hafidhukumullahu jami'an. Dan ini insya Allah adalah bagian dari pelaksanaan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa yuti'una Allah wa rasulah ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Kaum mukminin dari kalangan lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah wali bagi sebagian yang lain. Mereka memerintahkan kepada yang ma'ruf, mereka mencegah dari yang mungkar, mereka melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan menaati Allah dan Rasul-Nya. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan rahmat dari Allah. Dan sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha penuh hikmah. Telah disebutkan oleh para ulama, diantaranya adalah Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dengan beberapa ulama yang lain, bahwasanya ayat ini mengandung sifat kaum mukminin, laki-laki dan perempuan, yaitu di antara mereka ada yang namanya wala, al-muwalah, cinta, kesetiaan. Dan wala, al-muwalah ini diambil dari al-wilayah, dan dia mengandung 3 permasalahan. Yang pertama adalah qurbah, yaitu kedekatan. Yang kedua adalah mahabbah, yaitu kecintaan. Sedangkan yang ketiga adalah nusrah, yaitu pertolongan. Jadi semakin kuat perkara-perkara ini dilaksanakan di antara mereka, maka akan semakin kuat pula realisasi ayat tadi untuk terbentuknya wala, muwalah di antara kaum muslimin. Saling menolong, saling mencintai, dan juga saling mendekat. Dan ini juga sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam ayat yang lain, tatkala Allah membicarakan tentang keadaan yang mendominasi umat manusia di hari kiamat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Orang-orang yang saling cinta, yaitu waktu di dunia, pada hari itu, yaitu di akhirat, sebagian dari mereka akan menjadi musuh bagi sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang bertakwa. Telah dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsirin rahimahullahu ta'ala di dalam tafsir ayat ini, bahwasanya di sini Allah ta'ala mengkhabarkan seluruh persahabatan dan seluruh pertemanan serta kecintaan di hari kiamat akan putus semuanya, kecuali yang dilakukan oleh orang-orang yang bertakwa. Karena kecintaan mereka itu dibangun karena Allah Ta'ala, sehingga kecintaan tadi akan kekal dengan kekalnya zat Allah Ta'ala. Mungkin ini tafsir min babil mubalaghah, tetapi ini adalah gambaran segala sesuatu yang karena Allah dia akan kekal, sedangkan yang selain itu maka dia akan batil dan sirna. Baik. Maka ini menunjukkan bahwasanya tatkala kecintaan itu karena Allah, inilah yang akan diharapkan buahnya yang kekal di dunia dan di akhirat. Dan juga telah disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalil-dalil yang sangat indah terkait dengan masalah ziarah.
Karena ziarah yaitu kunjungan ini adalah bagian dari qurbah, yaitu pendekatan diri kepada Allah dan sekaligus mendekat kepada sesama saudara. Misalkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam Muwatta beliau, dan juga dari jalur Malik ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam Musnad, juga Abd bin Humaid di dalam Musnad beliau, dan juga Imam Ibnu Hibban dalam Sahih beliau, dan sejumlah ulama yang lain. Dari Abi Idris Al-Khawlani bahwasanya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu mengatakan kepadanya, "Absyir fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Bergembiralah engkau karena sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutabadilina fi." Kecintaanku pasti akan didapatkan oleh orang yang pertama apa? Al mutahabbina fiyya, saling mencintai karena aku. Kecintaan itu akan membawa kepada apa? Pendekatan. Maka yang kedua, wal mutazawirina fi, dan saling mengunjungi karena aku. Setelah saling mengunjungi, apa yang berlaku? Yaitu yang ketiga, wal mutajalisina fi, saling duduk karena aku. Tayyib, setelah saling duduk, saling memahami keadaan, saling menolong. Maka yang keempat apa? Wal mutabadzilina fi, orang yang saling mencurahkan segalanya karena aku. Dan ini sanadnya sahih. Karena Imam Malik meriwayatkan ini di dalam Muwatta beliau dari Salamah bin Dinar, dari ini sanadnya pendek aja ya, Salamah bin Dinar min kibarit tabi'in. Beliau meriwayatkan dari Abu Idris Al-Khawlani min kibarit tabi'in mukhadram, meriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal, jelas sanadnya sahih. Ini menunjukkan keagungan sifat saling menziarahi karena Allah, yaitu Allah akan mencintai orang-orang yang seperti ini. Demikian pula diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam Muwatta beliau, dan dari jalur beliau Imam Muslim rahimahullahu taala di dalam sahih beliau, hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu tabaraka wa taala yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat Allah tabaraka wa taala berfirman, ainal mutahabbuna li jalali, di manakah orang yang saling cinta karena keagunganku? Bukan karena harta, bukan karena kedudukan, bukan karena perkara duniawi, tapi lillahi ta'ala. Kemudian Allah berfirman setelah hadis tersebut, setelah kalimat tadi, al-yawma udhilluhu fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli. Pada hari ini aku akan menaungi dia, di mana pada hari ini tidak ada naungan kecuali naunganku. Ini keutamaan kedua untuk orang-orang yang saling cinta karena Allah. Termasuk konsekuensinya yaitu apa? Saling berkunjung karena Allah. Mereka akan mendapatkan naungan di hari yang sedemikian panasnya itu. Dan ma'ruf dalil yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari hadis Abi Hurairah juga tentang 7 orang yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat, yaitu apa? Rajulan tahabba fillah, ijtama'a fillah wa tafarraqa fi. 2 orang yang saling cinta karena Allah, mereka berkumpul karena Allah dan juga berpisah karena Allah. Maka kita dengan rasa gembira kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmatnya ini, gembira dan syukur, kita mengharapkan tambahan kurnia dari Allah Ta'ala dengan faedah yang insya Allah akan disampaikan oleh akhunal Ustadz Al-Mufid Hafidhahullah Ta'ala Abu Zakaria. Dan ini adalah perkara yang lebih layak lagi untuk disyukuri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah wahai Rasulullah, dengan kurnia Allah dan dengan rahmatnya, dengan yang demikian itu hendaknya mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Dan tafsir tentang ayat ini jelas. Walaupun ada perselisihan tentang makna fadl dan rahmat, tetapi intinya kata Imam Ibnu Katsir yaitu apa? Hidayah dan ilmu yang bermanfaat serta amal soleh itu lebih baik daripada seluruh dunia dan seisinya. Dan insya Allah Ustadz kita Abu Zakaria termasuk orang-orang yang telah dikenal ilmunya, telah dikenal
pembelaannya terhadap sunnah dan terhadap ahlu sunnah, dan beliau insya Allah termasuk yang disebutkan oleh penyair Arab sebagaimana dinukilkan di dalam Al-Ashkul, inna akhal haija man yas'a ma'ak wa man darra nafsahu liyanfa'ak wa man idha raibu zamanin soda'ak badada syamla nafsihi liyajma'ak. Sesungguhnya saudara seperjuangan adalah orang yang dia berusaha bersama-sama dengan dirimu, yang dia rela membahayakan dirinya demi memberikan manfaat kepadamu. Dia adalah orang yang apabila peristiwa-peristiwa zaman itu menyusahkan dirimu, dia akan rela mencerai-beraikan dirinya demi menyatukan urusanmu. Baik. Naqulu hadza wa la nuzaki 'ala Allahi ahada. Nasibuhu kadzalik wallahu hasibuh. Kita berikan kesempatan kepada beliau. Jazakumullah khairan. Alhamdulillahirabbil alamin.